Ribuan orang berunjuk rasa di depan pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu. Massa berjanji jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, massa akan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih besar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Riharjo, TV One mengabarkan. Saudara-saudara ini perjanjian lama pun belum tahu seperti apa bukunya itu. Mengapa? Karena sudah menganggap yang paling benar itu satu saja. Tapi satu itu kumpulan daripada lama dan baru. Mungkin di satu tidak menceritakan detail, dan di yang lama terdapat cerita detail. Bacalah itu. Nabi Muhammad juga sudah mendeklar, "Dzalikal kitab la raib." Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu. Atas wahyu ilahi. Bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Teman-teman, kali ini kita masih dalam rangka dan terus untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dan kali ini kita masih mensoroti pimpinan pondok yang bernama Syekh Panji Gumilang yang penuh dengan kontroversi, dengan statement-statement ataupun perkataan-perkataan yang kalimatnya merupakan syubhat yang perlu kita luruskan. Yang pertama yakni tentang bahwasanya beliau sudah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Namun Syekh Panji masih menyuruh untuk membaca kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil tentu saja. Padahal Al-Qur'an sudah merupakan penyempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tentu saja kalau orang yang sudah tidak ragu-ragu, yakin dengan kebenaran Al-Quran, tidak perlu lagi untuk membaca kitab-kitab sebelumnya. Ini artinya bisa jadi Syekh Panji sebenarnya masih ragu dengan Al-Quran dan masih banyak statement-statement yang menunjukkan keraguannya terhadap Al-Quran. Namun tentang pembahasan membaca kitab-kitab sebelumnya baik Taurat ataupun Injil sudah kita bahas teman-teman ya di video sebelumnya. Kita akan fokus yakni perkataannya yang mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah. Al-Quran ini adalah kalam Nabi katanya. Coba dari ayat 2 surat Al-Baqarah ini teman-teman kita baca terjemahannya, yakni dzalikal kitabul la raiba fih ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Coba kita baca tafsir ringkas Kementerian Agama, yakni mengatakan inilah kitab yang sempurna dan penuh keagungan, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa-apa yang terkandung di dalamnya. Dan orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihinggapi keraguan bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Karenanya sangat jelas kebenarannya. Ini kalimatnya, bahwa Al-Quran adalah berasal dari Allah. Karena sangat jelas kebenarannya. Al-Quran juga menjadi petunjuk yang sempurna bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran dengan bertakwa, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya agar terhindar dari siksa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tafsir-tafsir yang lain, tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Abdurrahman As-Sa'di dan yang lainnya senada bahwasanya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi. Kemudian Nabi tidak merubah sedikit pun. Nabi hanya menerima, kemudian menyampaikan. Kemudian teman-teman sekalian, di ayat yang lain di surat Al-Haqqah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Al-Quran benar-benar dari Allah dan bukan rekayasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Haqqah ayat ke-44, 45 dan juga 46 teman-teman kita baca. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Yang artinya sekiranya dia Nabi Muhammad SAW mengada-adakan sebagian saja perkataan atas nama kami, atas nama Allah, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Bahkan ayat ke-47 dilanjutkan, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari memotong urat nadinya. Nah, teman-teman sekalian, nampak jelas sekali. Jika Nabi sampai merubah atau mengada-adakan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang diturunkan Allah kepada Nabi, maka Allah tidak segan-segan untuk memutus urat nadinya. Nah, coba teman-teman
kita baca tafsirnya supaya benar-benar ini kita benar-benar mempelajari, yakni kita baca dulu tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Yakni setelah ditegaskan bahwa Al-Quran adalah bersumber dari Allah, ayat-ayat ini memperkuat penegasan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada campur tangan sedikit pun dari Nabi Muhammad SAW dalam menyusun isi kandungan Al-Quran. Dan sekiranya dia, Nabi Muhammad SAW, mengada-adakan sebagian perkataan, apalagi semua atas nama kami, pasti kami siksa dia dengan sangat keras, atau pastilah kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah pasti kami potong pembuluh jantungnya sehingga dia tidak akan hidup sekejap pun. Sekiranya itu kami lakukan, maka tidak seorang pun dari kami yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Itu adalah tafsir dari Kementerian Republik Indonesia. Masih kurang puas? Ada nih teman-teman, tafsir dari As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang merupakan kita kenal bersama, beliau adalah ahli tafsirnya atau bapak tafsir. Ya, ini menafsirkan sesungguhnya seandainya dia Muhammad mengadakan perkataan atas nama Allah dan mengadakan kebohongan pada sebagian perkataan yang dusta, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya, yaitu urat yang bersambung dengan hati. Apabila ia terputus, niscaya manusia akan binasa disebabkannya. Seandainya ditakdirkan bahwa Rasulullah SAW dan hal ini tidak mungkin mengadakan perkataan dusta atas nama Allah, niscaya dia akan menyegerakan azab untuk beliau dan menghukum beliau sebagaimana hukuman zat yang maha perkasa lagi maha mampu, karena dia maha bijaksana dan mampu melakukan segala sesuatu. Ya, sudah jelas sekali teman-teman sekalian, Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam Nabi, bukan perkataan Nabi, apalagi rekayasa Nabi. Sehingga Al-Quran ini tidak ada keraguan, sehingga siapa yang sudah tidak ragu terhadap Al-Quran maka tidak akan lagi mencari-cari, membaca-baca kitab yang lainnya. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Brewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti kalau. Selanjutnya telah kita saksikan bahwasanya Syekh Panji juga menyebutkan Allah akan susah bertemu dengan orang Indramayu, nggak akan paham dengan bahasanya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Allah yang menciptakan orang Indramayu, Allah yang menciptakan orang Indonesia, orang Arab, orang Cina, orang mana saja. Bahkan bahasa yang digunakan pun adalah tentu saja pada hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah tidak paham. Ini adalah perkataan yang lancang ya teman-teman sekalian. Atau seandainya ini adalah sekedar guyonan, sekedar candaan yang merupakan adalah sesungguhnya mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga adalah tidak pantas. Coba teman-teman, kita buka di surat At-Taubah dari ayat ke-64 teman-teman sekalian. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik khawatir jika diturunkan suatu surah yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, olok-oloklah Allah dan Rasulnya dan orang beriman sesukamu. Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu. Nah, teman-teman sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang munafik, apa yang ada di dalam hatinya pasti akan terbongkar juga. Di antaranya dengan mengolok-olok Allah, Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat ke-65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu memperolok-olok? Dilanjutkan ke ayat ke-66. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu membuat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Ya, jadi orang yang suka mengolok-olok Allah, Rasulnya dan orang beriman, mengolok-olok agama ini, sesungguhnya yang pertama, dia adalah ada di dalam isi hatinya adalah kemunafikan. Yang kedua, Allah menyebutkan dia sudah kufur setelah beriman dan tidak lagi pantas untuk meminta maaf. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita selalu dalam hidayah, taufik dan berada di jalan yang lurus, dan semoga Syekh Panji Gumilang segera bertaubat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.